Sudah dapat Gundogan dan Cancelo, Barcelona masih ngambek ke Man City gagal guide Bernardo Silva. Raksasa La Liga Barcelona disebut masih kesal dengan Manchester City gara-gara sejumlah hal. Meski sudah mendapat salah satu dari pemain terbaik seperti Ilkay Gundogan dan Joao Cancelo, ternyata soal transfer Bernardo Silva masih dijadikan masalah. Dikabarkan Mundo Deportivo, Man City dituduh menghalangi Bernardo Silva untuk ke Barcelona dan kini bintang Portugal itu malah perpanjang kontraknya sampai 2026. Salah satu pihak yang masih kesal dengan Manchester City adalah Presiden Barcelona, Joan Laporta. Laporta juga tidak senang lantaran Manchester City menaruh minat pada pemain muda mereka, Lamine Yamal, Alejandro Balde, dan Pau Cubarsí. Selain itu, muncul pula rumor bahwa Manchester City mengaku tidak tahu soal peminjaman Joao Cancelo ke Barcelona. Padahal sang agen pemain, Jorge Mendes, menyebut sudah ada kesepakatan dengan Barcelona. Pada musim panas lalu, Barcelona menjadi satu dari sejumlah klub yang mendambakan bintang Manchester City, Bernardo Silva. Namun Man City menegaskan Bernardo Silva tidak akan kemana-mana pada jendela transfer musim panas ini. Sementara itu, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, angkat bicara terkait anak asuhnya yang dirumorkan bakal hengkang tersebut. Dikabarkan Fabrizio Romano, Manchester City menegaskan akan mempertahankan Bernardo Silva. Meski Silva lama dirumorkan tidak berminat bermain lagi untuk Manchester City. Kemudian Pep Guardiola pun menambahkan pernyataan itu, bahwa jika memang ada yang berminat meminang anak asuhnya, maka harus menunjukkan niat serius. Manchester City ketar-ketir Pep Guardiola mau dipinang timnas Inggris. Pelatih kepala Manchester City, Pep Guardiola, sedang dipertimbangkan sebagai seseorang yang bisa mengambil alih pekerjaan manajer timnas Inggris dari Gareth Southgate. Guardiola dikontrak oleh Man City hingga tahun 2025. Tetapi Daily Mail telah mengklaim bahwa manajer timnas Inggris dapat tersedia pada tahun 2024 setelah Piala Eropa. Jika Southgate hengkang setelah turnamen itu, maka FA akan mencari manajer timnas baru. Apakah Guardiola dapat dengan mudah lepas dari komitmennya kepada Man City adalah masalah lain. Namun tampaknya cukup banyak minat yang muncul sehingga juara Liga Premier itu harus memperhatikan situasi ini. Guardiola telah melatih Man City sejak 2016 dan telah menangkan 5 gelar Liga Primer selama berada di klub tersebut. Khususnya dia memimpin mereka meraih treble musim lalu. Laporan dari Mail menunjukkan bahwa mengambil pekerjaan di tim nasional negara kehadirannya sendiri, Spanyol mungkin akan menjadi rumit karena dukungannya terhadap kemerdekaan Katalan. Jika dia mengambil pekerjaan di Inggris, Guardiola akan mendapatkan pengalaman pertamanya dalam manajemen internasional. Dia sebelumnya hanya melatih Barcelona dan Bayern Munich. Oleh karena itu, FA berkeinginan untuk melihat apakah mereka dapat memikat Guardiola. Jika berhasil, itu akan menjadi akhir dari sebuah era di Etihad Stadium. Level Erling Haaland belum setara dengan Lionel Messi. Legenda sepak bola Rusia, Alexander Mostovey, memberikan komentar terkait keberhasilan striker Manchester City, Erling Haaland, memenangkan penghargaan UEFA Player of the Year. Mostovey menilai Lionel Messi menjadi pemain yang paling layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Erling Haaland menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan di sepanjang musim 2022-2023. Dia sukses memberikan dampak instan bagi Manchester City dengan mencetak 52 gol dari 53 penampilan. Dia juga berhasil membawa The Citizens menangkan treble dengan menjuarai Liga Primer, Piala FA, dan Liga Champions. Menilik performa apiknya di atas lapangan, rasanya wajar jika Haaland mendapatkan begitu banyak penghargaan. Bahkan belum lama ini striker asal Norwegia itu mendapatkan penghargaan UEFA Player of the Year. Menanggapi hal tersebut, Alexander Mostovey menilai Messi menjadi sosok pemain yang lebih pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Mostovey menyebut Messi gagal mendapatkan penghargaan tersebut karena La Pulga memutuskan meninggalkan Eropa demi melanjutkan karir di Amerika Serikat bersama Inter Miami. Saya akan selalu berpegang teguh pada pendapat saya. Bagi saya Messi adalah salah satu pemain paling brilian dalam sejarah. Namun banyak yang sudah mengatakan sampai kapan hanya Messi.
Tapi apa bedanya jika dia yang terbaik? Saya pikir hasil pemungutan suara dipengaruhi oleh fakta bahwa Messi meninggalkan Eropa. Kita tidak mungkin melihat Messi dan Ronaldo dalam daftar untuk gelar pemain terbaik. Namun saya akan tetap memberikan penghargaan tersebut kepada Messi tahun ini. Meskipun Haaland tampil bagus dan City menangkan segalanya, saya tidak akan pernah menempatkan Haaland di samping Messi. Usai treble winners tetap investasi sekuat hingga 4 triliun. Manchester City menunjukkan bahwa mereka tetap dan terus lapar akan kesuksesan meski mereka baru saja memenangkan treble winners bersejarah pada musim 2022-2023 lalu. Pep Guardiola seolah tidak ingin berpuas diri dengan pencapaian timnya dan skuad yang dimilikinya, membuat dia menghabiskan hingga 4 triliun rupiah hanya untuk membeli 4 pemain baru. Usai kemenangan treble winners yang bersejarah, Kapten Ilkay Gundogan justru malah memilih untuk meninggalkan klub dengan status bebas transfer. Sebagai gantinya, Man City kemudian bergerak cepat untuk mencari gelandang baru dan pilihan mereka jatuh pada Mateo Kovacic yang mereka beli dari Chelsea senilai 506 miliar rupiah. Klub kemudian kembali kehilangan pilar penting mereka ketika Riyad Mahrez menerima pinangan klub Arab Saudi Al Ahly yang mengontrak pemain timnas Al Jazair itu senilai 608 miliar rupiah. Guardiola sekali lagi tidak ingin kehilangan pemain penting tanpa pengganti dan itu membuatnya memutuskan untuk mengontrak winger lincah Belgia Jeremy Doku senilai 1 triliun rupiah. Man City juga akhirnya berani menebus Josko Gvardiol dari RB Leipzig dengan harga fantastis mencapai 1,56 triliun rupiah, hampir memecahkan rekor transfer back termahal dunia oleh Harry Maguire. Kedatangannya merupakan antisipasi untuk kepergian Aymeric Laporte yang akhirnya benar-benar hengkang dari klub dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nassr senilai 478 miliar rupiah. Satu lagi pembelian Manchester City adalah Matheus Nunes yang dikontrak dari Wolves jelang penutupan jendela transfer musim panas dalam kesepakatan transfer senilai 1,8 triliun rupiah. Pembelian gelandang internasional Portugal itu diimbangi The Citizens dengan menjual salah satu talenta muda berbakat mereka, Cole Palmer yang dilego ke Chelsea senilai 816 miliar rupiah yang merupakan penjualan termahal klub di musim panas ini. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be